Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir data mining yang telah saya buat dengan judul memprediksi keputusan customer bank dalam mengambil layanan deposito menggunakan klasifikasi KNN. Untuk sumber data yang saya ambil sendiri berasal dari alamat ini. Alamat ini merupakan sumber data yang telah saya ambil dari bank customer survey. Ini merupakan data yang telah saya ambil dari Kaggle, itu bank customer survey sendiri. Setelah saya mendownload data tersebut, kemudian saya mengupload data tersebut ke dalam Google Colab untuk kemudian bisa diolah datanya menggunakan Google Colab sendiri. Untuk yang pertama yaitu kita akan mengimport numpy matplotlib.pyplot pandas.seabird dari fungsi Google Colab yang telah ada untuk kita gunakan nantinya dalam pengolahan KNN atau menggunakan klasifikasi KNN ini. Untuk yang pertama dari Kris MPDM yaitu pemahaman proses bisnis. Pemahaman proses bisnis ini terdapat dua sub, yaitu problems dan objektif. Problem di sini yaitu bank memiliki suatu layanan deposito yang kemudian bank memiliki masalah pada layanan deposito karena memakai layanan tersebut hanya sedikit atau sangat rendah, yang kemudian bank ingin membuat pola dari customer atau nasabah agar dapat memilih nasabah mana yang cocok untuk bisa ditawarkan dengan layanan deposito tersebut. Yang selanjutnya, dengan adanya pola tersebut, nantinya bank bisa memberikan suatu promosi kepada customer atau nasabah yang dirasa memenuhi kriteria untuk bisa mengambil layanan deposito bank. Objektifnya yaitu menentukan sebuah pola dari customer atau nasabah yang mengambil layanan deposito atau tidak. Untuk yang kedua yaitu pemahaman data dari Kris MPDM, yaitu pemahaman data tersebut, data yang telah kita ambil tadi pada link ini, maka akan dilihat atribut-atributnya, yaitu terdapat 17 atribut yang berada di dalam data tersebut, yaitu age, umur, job pekerjaan, marital pernikahan, education pekerjaan, default, memiliki kredit secara default, iya atau tidak, balance, gaji, housing, perumahan, memiliki perumahan atau tidak, loan, pinjaman, memiliki pinjaman atau tidak, kontak, day, month, duration, campaign, days, previous, outcome, dan Y. Y ini merupakan customer atau bank yang telah berlangganan deposito atau tidak. Untuk yang ketiga dari Kris MPDM yaitu persiapan data. Persiapan data ini pada Google Colab, kita akan memanggil data yang telah kita upload sebelumnya, yaitu data dari bank customer survey dalam bentuk CSV. Dan ini merupakan data dari bank customer survey. Dan Y di sini merupakan bilangan merupakan bilangan 0 dan 1, yang dimana 0 merupakan tidak mengikuti layanan deposito dan 1 yaitu mengikuti layanan deposito. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat dataset info yang ada pada data tersebut, yaitu terdapat 45.211 data entry dan terdapat 17 kolom atau atribut. Untuk kemudian selanjutnya kita akan menghapus data
atau atribut yang tidak digunakan dalam klasifikasi ini. Dan kemudian data nantinya yang akan digunakan dalam klasifikasi ini hanya berupa age, balance, dan Y. Untuk selanjutnya kita akan melihat perbandingan terlebih dahulu antara customer atau nasabah yang menggunakan layanan deposito dan tidak menggunakan layanan deposito. Di sini terlihat bahwa yang berwarna biru merupakan customer yang tidak mengikuti atau menggunakan layanan deposito, dan yang berwarna kuning customer atau nasabah yang menggunakan layanan deposito. Cukup signifikan perbandingan antara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan. Untuk selanjutnya kita akan menginisialisasikan data ke dalam bentuk X dan Y, yaitu pada age dan balance ke dalam bentuk Y dan Y ke dalam bentuk Y sendiri. Ini merupakan hasil data tersebut. Untuk selanjutnya kita akan melakukan training data dan tes data dengan membagi ke dua bagian, yaitu ke dalam X-train dan Y-train sebanyak 75% dan X-test dan Y-test sebanyak 25% dari keseluruhan data yang ada. Di sini dapat dilihat bahwa X-train dan Y-train memiliki 33.908 data, yaitu 75% dari keseluruhan data, dan X-test dan Y-test memiliki 11.303 data. Terus selanjutnya, karena di sini antara X-train dan X-test memiliki jarak yang terlalu jauh atau selisih terlalu jauh, maka kita membuat sebuah skalar agar jarak tersebut tidak terlalu jauh jangkauannya, yaitu dengan mengimport standar scalar, dan ini merupakan hasil dari program ini. Yang keempat, dari CRISP-DM, yaitu pemodelan. Pemodelan di sini menggunakan algoritma KNN atau Knightscope untuk mengklasifikasikannya. Dalam mengimplementasikannya, agar dapat menemukan pola yang diinginkan dengan algoritma tersebut, pengimplementasian dari algoritma ini harus sesuai alur yang telah ditetapkan oleh algoritma itu sendiri, agar hasil yang nantinya diharapkan oleh pihak bank dapat digunakan untuk memprediksi customer atau nasabah yang lebih akurat, agar bisa mengikuti layanan deposito dari bank ini. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan algoritma KNN menggunakan Euclidean dengan data X-test sebagai prediksi yang nantinya akan diletakkan pada Y-prediksi. Ini merupakan pemanggilan dari algoritma KNN dengan K5, K kita menentukan sendiri yaitu 5 dengan metrik Euclidean, dan P yaitu 2. Setelah data ini dipanggil, kita akan membandingkan antara data hasil asli dari pengguna layanan deposito yang telah menggunakan atau belum menggunakan layanan deposito dengan prediksi dari hasil layanan deposito ini, atau Y-Predict Classification Predict X-test tadi. Ya, ini merupakan perbandingannya. Untuk perhitungan akurasi dapat dihitung dari perhitungan menggunakan confusion metric di bawah ini, yaitu hasilnya karena yang diprediksi benar, kenyataannya benar ada 9.731, dan yang diprediksi salah, kenyataannya salah ada 247. Untuk yang diprediksi salah, kenyataannya salah ada 113, dan yang diprediksi benar, kenyataannya salah ada 1.212. Untuk perhitungan akurasinya sendiri yaitu antara 931 dan 113 itu dijumlahkan
kemudian dibagi dari jumlah keseluruhan data ini, yaitu akan menghasilkan 0,8709 atau dapat dibilang 87,1% akurasinya. Untuk selanjutnya, membuat visualisasi dari persebaran data yang menggunakan klasifikasi KNN. Untuk di sini klasifikasi data persebaran dari data testing sendiri. Untuk di sini merupakan klasifikasi dari persebaran data tes. Ya, dapat perbedaan. Untuk yang kelima dari KRIS-MPDN yaitu evaluasi. Setelah dilakukan pemodelan dengan menggunakan klasifikasi KNN, maka dapat dilihat bahwa tingkat akurasi yang dihasilkan atas variabel yang berkaitan yaitu age dan balance dari customer atau nasabah, maka dapat dihasilkan bahwa 87,1% tingkat akurasinya customer atau nasabah dapat menggunakan layanan deposito dari bank itu sendiri. Untuk penerapan dari KRIS-MPDN yang telah kita buat klasifikasinya, yaitu bank dapat memberikan sebuah penawaran kepada customer atau nasabah mengenai layanan deposito yang dimiliki bank, karena bank telah memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi agar customer atau nasabah dapat mengikuti layanan deposito tersebut, yaitu sebesar 87,1%. Maka 12,9% merupakan penolakan dari customer atau nasabah yang tidak ingin mengikuti layanan deposito. Hal ini tingkat penerimaan nasabah lebih tinggi daripada penolakan dari nasabah. Selanjutnya, bank dapat melakukan promosi layanan kepada customer atau nasabah sesuai kriteria yang telah ditentukan pada pemodelan, yaitu age dengan balance, agar nantinya promosi layanan tersebut tepat sasaran, seperti mengirimkan pesan atau email kepada nasabah untuk mengikuti layanan deposito bank. Cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.